Ya saat ini kita akan berdiskusi kembali ya saya dengan Wempi dan sahabat saya Pak Heri. Ya kita akan berdiskusi tentang satu topik yang dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak pernah habis dibicarakan, yaitu tentang uang Pak Heri. Ya, Ya nanti bagaimana uang ini sebetulnya dibutuhkan ya Pak Heri ya. ya pasti. Tapi dari sudut pandang Alkitab ada yang bilang juga bahwa uang itu akar dari segala kejahatan. Ya, Nah ini bagaimana Pak Heri sudut pandang tentang uang itu? baik ya. Setiap orang perlu uang ya. Kita perlu uang untuk membiayai kehidupan kita, untuk membeli makanan, pakaian, membeli atau sewa rumah, ya, kendaraan, transportasi dan lain-lain. Ya. Dalam kehidupan ini ada orang yang mempunyai uang banyak, ada juga yang mempunyai uang sedikit, bahkan ada yang kekurangan. Ya. Uang adalah salah satu berkat Tuhan jika uang itu diperoleh dengan cara yang benar. Ya. Jadi bukan dengan cara mencuri misalkan, atau korupsi, atau memanipulasi. Ya. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap uang yang kita terima itu adalah uang yang diperoleh dengan hasil yang benar. Ya. Jadi kalau kita melakukan bisnis, ingat, dan kita harus perhatikan, kita harus pastikan bahwa uang itu diperoleh dengan tanpa kita merugikan orang lain. Berarti sumbernya dulu harus benar ya. Sumbernya harus betul. Mata airnya itu. Mata airnya harus benar. Ya. Jadi kalau itu diperoleh dengan cara yang benar, maka itu adalah berkat Tuhan. Amin. Ya, itu adalah betul-betul uang yang kita peroleh dengan jerih payah kita, dan Tuhan memberkati jerih payah kita itu. Ya. Nah, jika kita melakukan suatu usaha atau kita bekerja di suatu tempat misalkan, kita juga harus ingat ya, apakah uang yang kita dapatkan itu dari uang yang berasal dari hal-hal yang kita kerjakan yang sesuai dengan peraturan di mana kita berusaha, di mana kita bekerja, ya. Kalau tidak, itu akan menjadi penyakit bagi tubuh kita, ya. Tetap harus menghargai otoritas ya Pak Heri. Betul, betul, ya. Kita tetap harus menghargai otoritas, ya. Di dalam kehidupan ini, dimanapun kita berada, kita harus taat pada peraturan, ya. Peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, ya, dan juga peraturan dari Tuhan tentunya, ya, gitu, ya. Nah, kembali pada kegunaan uang, yaitu untuk memenuhi kehidupan ini, ya, maka ada beberapa ayat Alkitab yang bisa kita pedomani ketika kita berhubungan dengan uang, ya. Yang pertama adalah di dalam Matius 6 ayat 24 mengatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Karena kita kalau mengasihi yang satu, pasti kita membenci yang lain, gitu, ya. Kita juga tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Mamon ini adalah uang tadi, ya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus memperlakukan uang itu sebagai hamba kita, ya. Oh, justru sebagai hamba. Sebagai ya, hamba kita, bukan menjadi tuan kita, ya. Karena kalau uang itu sebagai mamon, berarti kita menjadi hamba, ya, dan uang menjadi tuan kita. Kita menjadi hamba uang. Nah, ini yang bahaya, ya. Nah, ini yang membuat orang akan lupa daratan dan lupa lautan, gitu, ya. Orang akan melakukan hal-hal yang nekat, ya, menghalalkan segala cara, ya, tanpa pikir panjang, berusaha bagaimana caranya supaya mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena uang menjadi tuannya, ya. Nah, tetapi kalau kita yang menjadi tuan dan uang itu menjadi hamba,
maka kita menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan uang tadi. Oh, prinsipnya jadi siapa tuannya ya Pak ya Betul. dalam menggunakan uang ini. Jadi tidak ada yang salah tentang uang itu sendiri ya Pak ya. Tidak. Yang salah apa yang tadi disebutkan oleh KWMP, ya, Kecintaan. ketika kita cinta uang. Oke. Nah, itu yang salah ya. Nah, itu di dalam 1 Timotius 6 ya, ayat ke-9. Ketika kita cinta uang, maka kita menetapkan bahwa uang sebagai standar kehidupan kita. Ya. Sebagai tujuan jadinya uang itu. Ya. Nah, kalau ini terjadi, maka kita akan menjadi orang yang serakah. Karena tujuannya kan uang. Ya. Orang yang serakah itu tidak bisa berpikir jernih. Ya. Dia akan selalu bertindak nekat, ya. Bagaimana caranya untuk dapat memperoleh uang yang sebanyak-banyaknya. Orang yang ingin cepat mendapatkan uang, ya, itu tidak akan lepas dari kesalahan. Bahkan seringkali tergoda untuk melakukan yang jahat, ya. Entah itu korupsi, manipulasi, ya. Kembali pada prinsip tadi bahwa kita menjadi tuan dari uang, ya, maka kita bisa menggunakan uang itu dengan cara yang bijaksana. Baik. Terima kasih Pak Heri. Dan satu lagi nih Pak Heri, ada pertanyaannya. Ini malah kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Ya. Ya. Kalau tadi yang pertama orang mengejar uang itu banyak Pak. Tapi ini malah kejadiannya sebaliknya. Orang yang terlalu, mungkin saya kasih tanda kutip agamawi Pak Heri. Ya, agamawi. Ya tadi dia ambil satu adopsi ayat, 1 ayat, 2 ayat. Ya. Dan ini dia akhirnya terjun di dalam mungkin katakanlah pelayanan, ya katakanlah dia dalam 7 hari, 6 hari berada di rumah ibadah, ya 1 hari dia pergunakan untuk mungkin bekerja, ya. Nah dan ini terjadilah yang namanya nanti mungkin kekurangan di dalam keluarganya, ya ini salah satu kebalikan, ya dan dia merasa baik-baik saja. Nah menurut pandangan dari Pak Heri, kira-kira nih seperti apa seharusnya ya Pak? Ya, kalau kita kembali pada Alkitab, kita ingat tentu ada Lazarus, ya, Lazarus orang miskin yang begitu miskinnya, ya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya, bahkan luka-lukanya katanya dijilat oleh anjing, ya, tetapi dia seorang yang betul-betul taat pada Tuhan, sehingga ketika ia mati dia berada di pangkuan Abraham, ya. Di situ juga ada seorang kaya, ya, yang begitu kayanya, dia sepanjang hidupnya menghabiskan kekayaannya untuk memuaskan kehidupannya dan dia sama sekali melupakan Tuhan. Ketika dia mati, dikatakan dia di suatu tempat di mana dia kehausan. Ya, ada Lazarus yang ekstrim kiri apa kanan dan ada orang kaya, ya. Tapi di dalam cerita itu ada orang ketiga. Siapa orang ketiga itu? Abraham. Ya. Lazarus yang berada di pangkuan Abraham. Abraham sangat kaya. Ya. Abraham sangat kaya, di dalam hidupnya dia mempunyai begitu banyak kekayaan. Ya, dia berusaha dengan giat, dia berbisnis, ya, dengan menggunakan kecerdasannya, kemampuannya, ya. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi kaya itu, ya. Tetapi kita ingat, Abraham adalah bapa orang beriman. Dalam kekayaannya dia sama sekali tidak melupakan Tuhan, ya. Jadi ada keseimbangan, ya. Bahkan Abraham, kita semua tadi saya sudah katakan dia menjadi bapa orang beriman. Ya, inilah role model yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Ya, ada keseimbangan di mana kita menjadi pengikut Tuhan, ya, pengikut Tuhan Yesus yang setia. Tetapi dalam kehidupan real, dalam kehidupan nyata, ya,
kita menunjukkan bahwa di dunia ini kita adalah seorang pengusaha yang giat, ya. Kita seorang pekerja yang bertanggung jawab terhadap tugas kita. Kita seorang pelajar, mahasiswa yang betul-betul menuntut ilmu kita dengan sekuat tenaga dan sepenuh semangat kita. Demikian. Wah, luar biasa Pak Heri, ini satu analogi yang luar biasa ya tentang Bapak Abraham, di mana sebetulnya bisa kedua-duanya ya Pak Heri ya, di samping kita bisa bergiat gitu ya, tapi kita juga menjadi orang-orang yang penuh kasih, penuh iman ya Pak ya, Betul. di dalamnya. Ya. Oke, baik sahabat-sahabat semua, kiranya kita bisa mengambil hikmah ya dari diskusi kita hari ini mengenai uang, ya kita mempunyai pandangan yang benar tentang uang ya, dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.